Selamat datang di Ronda Demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas agama dan etnis. Hal ini dapat dilihat pada keikutsertaan partai-partai politik yang mengikuti pemilu maupun pilkada sebelumnya. Proses demokrasi khususnya dalam pilkada saja seringkali tidak terlepas dari peran serta beragam partai dengan berbagai ideologi yang ikut merongrong. Beragam identitas agama dan etnis seringkali dijadikan alat politik. Benarkah politik identitas sebagai pemecah atau bahkan pererat demokrasi? Untuk lebih dalam, saya akan mengupasnya lebih lanjut bersama Ibu Siti Sumrotun, beliau selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kota Salatiga. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Nadia, silahkan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Gimana Mbak Nadia? Nah, Ada yang bisa saya bantu? iya Bu. Hari ini kan kita akan mendiskusikan tentang politik identitas. Oke. Ngomongin tentang politik identitas, menurut Ibu, apa sih politik identitas itu? Iya. Jadi politik identitas itu sebuah sunatullah gitu ya. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini memiliki identitas tertentu. Ini sudah dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi di sana memang Allah itu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi syu'uban wa qabaila ini tidak bisa diingkari ya. Bahwa Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, itu inna akramakum indallahi atqakum, hanya itu yang kemudian ditekankan. Jadi identitas dalam semua aktivitas manusia itu tidak bisa dilepaskan. Begitu juga dalam hal politik. Apalagi politik ya, masalah politik adalah masalah strategi dalam meraih sesuatu ya yang berkonotasi pada kekuasaan. Jadi identitas ini tidak bisa ditinggalkan oleh setiap orang, tidak hanya dalam masalah politik. Jadi identitas itu sendiri melekat dalam jiwa dan juga tubuh, baik fisik maupun psikis. Kenapa saya katakan begitu ya? Politik identitas itu hampir terjadi di semua negara ataupun bangsa. Sebuah contoh misalnya tentang apartheid gitu ya. Itu contoh nyata real ya, bahwa ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Bisa juga ras, bisa juga suku gitu ya. Apalagi suku ini ya. Pada zaman Rasulullah gitu ya. Rasulullah SAW itu kan dilahirkan dari suku Quraisy, di mana Quraisy merupakan sebuah suku yang sangat besar dan mayoritas di Arab pada waktu itu, yang sampai sekarang suku tersebut berkuasa. Nah, inilah identitas itu ya. Jadi nggak bisa dilepaskan karena ini sudah sunatullah itu ya. Jadi orang berpolitik itu peluang dia menjadi peluang ketika memiliki identitas yang kuat. Hanya kemudian bagaimana strategi menggunakan identitas itu sendiri yang harus kita cermat betul biar identitas itu kemudian tidak menjadi sebuah momok ya, tidak menjadi sebuah jalan yang menjadi negatif. Dalam Islam tadi sudah saya katakan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah tidak sama. Tidak sama, ada yang rambutnya keriting ya, mohon maaf ya. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit sawo matang. Kemudian ada bahasanya juga berbeda dia. Ada memakai bahasa Jawa kalau di Indonesia ya, bahasa Indonesia, bahasa dan lain sebagainya. Dan itu sebuah kelebihan bagi sebuah bangsa. Jadi Indonesia ini yang kemudian dikatakan Bhinneka Tunggal Ika itu karena memiliki banyak suku, bahasa, kemudian juga budaya, juga agama, ya, juga agama. Nah, politik identitas yang backgroundnya agama, suku, bahasa dan budaya ini satu sisi juga bisa mempersatukan.
satu sisi bisa mempersatukan. Jadi ketika kita ada di sebuah perantauan misalnya ya, melihat ras yang sama ya, kulit yang sama, bahasa yang sama, itu bisa mempersatukan. Ibnu Khaldun itu kan menemukan sebuah teori yang namanya teori asobiyah. Jadi ada teori asobiyah gitu ya. Jadi kalau saya politik identitas itu ya asobiyah itu. Asobiyah itu fanatik terhadap suku, agama, ras, bangsa dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi sebuah kekuatan apabila ya mampu memupuk rasa solidaritas sosial yang membawa kesejahteraan umat. Jadi kesejahteraan umat itulah yang kemudian diutamakan. Jadi harus mementingkan bukan mementingkan golongan dan diri sendiri, tetapi harus mementingkan bangsa, rakyat, kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi sebuah kekuatan gitu ya jika dibangun dengan sangat solid. Itu menjadi kekuatan tersendiri. Coba saja misalnya kita menyalonkan diri menjadi pemimpin ya, karena ini konteksnya pasti ke sana ya. Identitas itu pasti pada pemimpin. Kalau kita tidak punya identitas, nggak akan laku. Itulah positifnya dari politik identitas. Tetapi kembali, ketika politik identitas itu tidak dikelola, tidak dimanage dengan bagus, itu ya, yang kemudian pelaku-pelaku politik itu black campaign melakukan berita-berita hoax, gitu ya, kemudian kampanye hitam misalnya gitu ya, terus menyebarkan kabar ataupun isu-isu yang tidak benar, ini maka kemudian mengancam rasa persatuan dan kesatuan kita, yang pasti itu tadi tendensinya adalah self interest. Jadi tendensinya lebih pada kepentingan pribadi gitu ya. Nah, itu yang menjadi ancaman bagi kita gitu ya. Dan misalnya Indonesia itu kemudian akhir-akhir ini agak menjurus ke situ gitu ya, agak menjurus ke situ. Tetapi ketika kemudian negara ya, karena setelah pemilu kan otomatis yang memanage masyarakat adalah negara ya, bukan tim suksesnya. Kalau negara bisa memanage secara bagus, maka akan menjadi kekuatan kembali. Berarti politik identitas itu bisa dilihat baik atau buruknya tergantung dari strategi itu tadi ya Bu? Strategi. Bisa dijalankan baik atau buruk itu tergantung dari diri kita juga ya. Jadi yang salah bukan identitasnya. Ya, bukan identitasnya. Iya, yang salah bukan identitasnya. Diskusi ini semakin menarik Bu. Mungkin kita diskusinya bisa sambil melihat keadaan di sekitar gitu ya? kampus ini sambil memperkenalkan kepada sahabat sekolah kita. Iya. Tapi kebetulan karena masa pandemi jadi agak sepi. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Langsung ya. Ini gedung Fakultas Syariah Bu? Ini gedung Fakultas Syariah yang terdiri dari 2 gedung, ini dan sana. Ini ada 3 program studi di Fakultas Syariah itu. Ada hukum keluarga Islam, kemudian hukum ekonomi syariah, kemudian ada hukum tata negara, itu siasat syariah. Jadi kami menyiapkan kader ya, generasi yang nanti bisa menjadi pakar dalam bidang politik. Jadi siasat syariah yang nanti generasi itu memiliki rasa interest yang tinggi terhadap perkembangan politik, terutama nanti dihubungkan dengan politik yang beretika dan moral. Itu di HTS, namanya hukum tata negara. Iya Bu. Ya, atau siasat syariah. Jadi mahasiswa itu sendiri juga tertarik sekali ya kuliah di HTN itu ya. Banyak ya Bu ya mahasiswanya? Iya banyak, alhamdulillah itu ya. Jadi biar nanti itu Indonesia dipenuhi oleh para generasi yang memiliki rasa perjuangan dalam mensejahterakan masyarakat itu, bukan untuk kepentingan pribadi, intinya gitu ya. Moga Mbak Nadia duduk di sini aja. Bu. Sampai dulu. Iya. Di luar lebih sejuk ya Bu ya, udaranya. Santai. Nah, masih terkait dengan politik identitas. Ini kan menarik ya Bu untuk dibahas. Kita melanjutkan diskusi kita tadi. Menurut pandangan Ibu ini, sekarang kita berbicara yang ada di Salatiga dalam konteks lokal. Oke. Apakah Ibu melihat adanya gejala yang berpotensi muncul dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan mendatang di Kota Salatiga, Bu? Salatiga itu merupakan sebuah kota kecil ya, dengan penuh
suku juga. Iya. Nah, jadi dikatakan Salatiga itu Indonesia kecil karena hampir Iya. semua suku ada di Salatiga Salatiga. itu ya. Dan juga ada 2 perguruan tinggi besar ya, perguruan tinggi di IAIN ini sendiri dan juga di UKSW. Jadi mewarnai di Salatiga. Kemudian kalau Mbak Nadia bertanya apa mungkin ya, apakah mungkin memiliki potensi untuk muncul politik identitas itu ya. Kembali tadi saya katakan bahwa politik identitas sebuah tantangan yang menakutkan gitu. Jadi jangan dibayangkan pasti hasilnya tidak baik, bukan begitu. Jadi politik identitas itu merupakan sebuah keharusan, bahkan saya katakan sunatullah, karena seseorang yang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi anggota legislatif misalnya itu ya, tanpa ada identitas itu tidak bisa. Hanya Salatiga ini merupakan kota yang kecil sehingga memanagenya mudah. Selain itu juga penduduknya itu lebih memiliki pendidikan, bahkan bisa dikatakan pendidikan masyarakat kota Salatiga itu menengah ke atas. Jadi kalau politik identitas itu muncul itu tidak menjadi sebuah ancaman. Kenapa ya? Selain kemudian Salatiga itu merupakan kota yang tertoleran itu ya. Jadi Salatiga itu kan kecil tetapi damai dia. Kecil, sejuk, maka beautiful kan bagus, indah, terus sejuk gitu ya. Maka sejuk orangnya. Jadi orangnya juga sejuk, nggak suka konflik. Benar. Sama sekali tidak punya konflik. Pernah ya, saya ingat banget itu ada sebuah baliho yang dipasang di pinggir jalan ketika pusat di sana itu lagi panas terkait dengan politik identitas. Salatiga sepertinya sedikit ingin terpengaruh, tetapi saya lewat lagi itu baliho itu sudah tidak ada. Jadi mudah sekali Salatiga itu untuk manage konflik gitu ya, karena memang tergantung juga pada pangsa politiknya. Jadi kalau masyarakat Salatiga itu tergolong masyarakat yang memiliki berpendidikan tinggi, selain itu juga nilai religiusitasnya juga tinggi ya. Jadi kalau nanti di pemilu yang akan datang itu ada muncul politik identitas, iya, tetapi kalau kemudian memakai strategi-strategi yang negatif yang tadi saya katakan, bukan identitasnya tapi strateginya, maka itu tidak laku. Jadi Salatiga itu tidak laku dengan menggunakan kampanye politik kampanye hitam atau kemudian berita-berita hoax. Dan itu selain melanggar aturan ya, di Bawaslu ya misalnya, di Undang-Undang Pemilu kan kita juga tidak boleh ya. Selain itu juga melanggar etika, baik etika moral maupun etika keagamaan. Jadi itu. Jadi silahkan monggo, tetapi jangan kemudian kita dalam berpolitik menggunakan strategi-strategi yang bertentangan dengan terutama agama, budaya, adat, apalagi menodai kota Salatiga yang toleran. Berarti kita bangga ya Bu menjadi masyarakat kota Salatiga ya Bu ya. Iya. Nah, menarik dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang potensi. Kalau kita berbicara tentang potensi, otomatis kita juga perlu strategi nih Bu. Betul. Strategi apa yang diperlukan untuk meminimalisir potensi tersebut Bu? Iya, ya walaupun kita tidak berpotensi konflik, tetapi masyarakat mesti terus harus didewasakan dalam hal berpolitik gitu ya. Kita sering adakan dialog, entah itu dialog antar agama gitu ya. Jadi Salatiga itu kan banyak masjid, tetapi juga banyak gereja ya. Jadi kalau lihat di kota Salatiga itu kan gereja di mana-mana, tapi masjid juga di mana-mana. Tetapi alhamdulillah aman ya, maksudnya damai. Nah, kenapa ya? Karena mestinya kita sering mengadakan dialog, bekerja sama dalam hal-hal sosial ya, hal-hal untuk memupuk solidaritas sosial. Selain itu juga mendewasakan masyarakat dalam bidang politik itu, maka mereka KPU itu ya, kan KPU itu juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan ya. Bawaslu itu kan juga mendewasakan masyarakat bagaimana memilih pemimpin atau memilih wakil yang sesuai dengan harapan. Jadi jangan hanya berdasarkan identitas. Nah, yang penting itu sebetulnya bagi masyarakat itu mensosialisasikan bagaimana visi misi calon pemimpin, visi misi calon dewan misalnya begitu ya. Nah, kemudian didialogkan gitu ya, didialogkan. Yang visi misi dialog itu ya kembali jangan menonjolkan nilai-nilai identitas yang kemudian membaca identitas lawan maksudnya itu sisi kejelekannya, karena belum tentu kita lebih baik dari mereka. Jadi ini juga
etika ya. Etika dalam Islam itu kita kan layas horkomu min komin gitu ya. Janganlah engkau menjelek-jelekan suatu kaum terhadap kaum, karena kita belum tentu lebih baik dari mereka. Nah, itu kalau ini dilakukan oleh semua calon pemimpin, semua calon dewan misalnya, maka saya yakin damai gitu ya. Nggak ada hoax, nggak ada black campaign gitu ya. Dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi juga menarik ya Bu ya. Sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nah, terakhir Bu, mungkin ada pesan yang bisa Ibu Siti sampaikan khususnya bagi kaum milenial dan sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan diskusi kita ini Bu. Apakah yang bisa diupayakan untuk memahami situasi dan dampak negatif dari politisasi identitas ini Bu? Oke, iya. Jadi tren anak muda sekarang itu kan trennya malah bukan identitas. Trennya anak muda sekarang itu bukan itu. Tren anak muda sekarang itu lebih pada bagaimana visi misi. Jadi untuk Salatiga ya, maksud saya ya, untuk Salatiga. Walaupun identitas sangat penting dan calon pemilih itu juga harus diberitahu bahwa politik identitas itu ada, pentingnya kita berkelompok, pentingnya kita berorganisasi gitu ya. Dan pentingnya juga kita bermasyarakat, karena bermasyarakat itu pasti akan berkelompok, akan beridentitas itu ya. Hanya kemudian apa yang harus dikedepankan dalam berpolitik gitu ya, itu bukan identitas yang dikedepankan, bukan identitas penting ya, identitas penting, tetapi tidak dikedepankan dalam berkampanye, intinya begitu. Kalau toh kemudian dikedepankan dalam berkampanye, dalam sebuah identitas yang mayoritas milik mereka, jangan kemudian karena merasa terdiskriminasi gitu ya, tapi kemudian menjelekkan kelompok mayoritas misalnya gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Dan masyarakat milenial itu sekarang itu cerdas gitu ya, berbeda dengan dulu gitu ya. Bisa dikatakan itu juga begini, orang yang menggunakan politik identitas dengan strategi-strategi yang tidak baik gitu ya, yang tidak bermoral maksudnya itu, ini memang mengancam persatuan dan kesatuan kita, bahkan lebih lebih berbahaya gitu. Bisa dikatakan lebih berbahaya dari politik uang. Nah, kalau politik uang itu kan selesai gitu ya, selesai kasih uang selesai itu. Tetapi kalau sudah black campaign, hoax, kemudian menyebar kebencian, fitnah, itu memang naudzubillah, itu akan terus dendam itu akan terus ada. Walaupun dendam juga tidak boleh. Nah, itu yang memang kalau politik identitas tetapi strateginya jelek, ini memang mengancam. Nah, tapi saya berharap betul kepada para pemilih milenial, anak-anak muda itu berbeda dengan sekarang itu ya, dengan dikasih uang nggak mau kalau anak-anak muda itu. Yang mau dikasih uang itu yang mungkin yang sudah pasangan-pasangan udah berumur, pendidikannya juga mungkin masih rendah gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda itu lebih bagaimana mereka kiprahnya dalam masyarakat. Orang yang tidak punya kiprah dalam masyarakat, tidak bermanfaat, ngapain milih mereka gitu ya. Tetapi memang kadang-kadang ini real terjadi juga, tapi semoga di Salatiga tidak terjadi. Ya, Bu. Iya. Iya Ibu, menarik diskusi kita tentang politik identitas ya Bu ya. Iya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zumrotun yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kita terkait dengan politik identitas. Semoga apa yang sudah disampaikan Ibu bisa bermanfaat bagi sahabat Bawaslu terkait dengan politik identitas ini. Baik Ibu, terima kasih. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf B menyebut kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, dan atau juga partai politik. Pun pasal 69 huruf C mengatur larangan untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau juga kelompok masyarakat. Sanksi tegas pun diatur dalam pasal 187 ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 69 dan seterusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 18 bulan dan dengan denda paling sedikit 600.000 atau maksimal 6 juta rupiah. Saya Nadia bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.